Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 87. Xuan Yi, Tian Lei Zi. Setelah 1 bulan dari suasana yang mendidih, lautan orang-orang di sekitar stadion yang luas dan tak berujung menutup angsur seiring dengan berakhirnya pertemuan Pil, meskipun orang-orang tersebar. Atmosfer yang penuh semangat masih berkeliaran di sekitar kota, intensitas pertemuan Pil ini jauh melebihi harapan semua orang. Tindakan memutar air pasang itu menyebabkan darah seseorang menjadi panas hanya dengan memikirkannya. Malam diam-diam mencakup kota yang luar biasa hidup ini. Di tengah kebisingan ini, kota yang remang-remang itu menjadi sentinel bagi arus orang-orang di jalanan yang tak ada habisnya. Topik di mulut semua orang terkait dengan pertemuan Pil, sebagian besar percakapan secara alami tentang pemuda bernama Xiao Yan, juara dari temu Pil ini dan orang yang telah menciptakan keajaiban. Nama ini, yang tampak asing di masa lalu, telah terpatri dalam pikiran semua orang. Selain itu, mereka semua juga mengerti bahwa nama ini akan segera bergema di seluruh Central Plains. Pada saat itu, dia akan menjadi pemuda yang paling mempesona di seluruh wilayah Central Plains. Sementara seluruh kota mempertahankan keadaannya yang hidup. Banyak pesaing yang tampak akan runtuh setelah 1 bulan Pil penyempurnaan. Sehingga mereka yang menderita melarikan diri ke tempat tinggal mereka sendiri. Setelah itu, mereka tidur seperti anjing mati. Xiao Yan termasuk di antara orang-orang ini. Pil obat tingkat 8 tidak merusak memurnikan seperti yang dia bayangkan. Selain itu, karena dia telah secara paksa meningkatkan spiritualitas pil obatnya, Xiao Yan pada dasarnya telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Kelelahannya cukup mengerikan. Oleh karena itu, ia segera kembali ke kegelapannya setelah pil pertemuan selesai. Dia menutup matanya dan malam menutupi segalanya. The Little Fairy Doctor dan yang lainnya mengerti betapa lelahnya Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang mengganggunya, mereka diperbolehkan tidur dengan tenang sebanyak yang dia butuhkan. Pada saat Xiao Yan terbangun dari tidurnya, langit telah ditutup pada malam hari. Dia bahkan samar-samar dapat mendengar percakapan yang dipenuhi tawa dan kegembiraan di luar. Demi keamanan, kediaman kelompok Xiao Yan telah dialihkan dari Manor Ye ke Menara Pil. Karena itu, mereka dapat mencegah orang-orang dari Hall of Souls dari skema diam-diam melakukan apapun. Xiao Yan duduk dari tempat tidurnya, dia mencuci sedikit sebelum cepat keluar dari ruangan. Sebelum dia beristirahat, dia telah menerima pengingat Xuan Kongzi untuk pergi setelah beristirahat. Berderak. Xiao Yan mendorong pintu kamarnya terbuka, hanya untuk melihat cukup banyak orang yang duduk di aula besar di luar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, Ye Zong, dan yang lainnya hadir. Kamu akhirnya terbangun, orang-orang dari Pil Tower telah datang terburu-buru kami beberapa kali. Tapi saya menghentikan mereka semua. The Little Fairy Doctor tanpa sadar tersenyum dan memberitahu Xiao Yan dengan cara yang lembut setelah melihat dia keluar. Ya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, aku akan melakukan perjalanan lebih dulu, kamu semua harus berhati-hati. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah mengatakan ini, dia berbicara sebentar sebelum dia buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah itu, dia menuju ke Pil puncak menara. Xiao Yan bertemu dengan sejumlah alkemis di sepanjang jalan. Orang-orang ini dengan cepat melirik ketika mereka melihat Xiao Yan, bahkan ada rasa hormat di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan telah mengubah arus selama pertemuan temu gizi dan menjaga martabat Menara Pil. Ini setara dengan melindungi harga diri mereka. Selain itu, tingkat alkemis yang Xiao Yan telah tampilkan selama pertemuan Pil layak untuk perlakuan hormat mereka. Meskipun Xiao Yan layak menerima perlakuan mereka, Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima banyak tatapan ngeri dimanapun dia pergi. Ketika orang lain memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, seseorang harus, paling tidak, membalas senyuman. Oleh karena itu, perjalanan telah menghasilkan wajah Xiao Yan tersenyum ke titik hampir mengalami kram. Pada akhirnya, Xiao Yan,
yang akhirnya tidak bisa menahan senyum lebih lama, meningkatkan kecepatannya saat dia meluncur ke puncak menara pil di depan mata tertegun semua orang. Xiao Yan akhirnya tiba di luar aula besar di tingkat atas 10 menit kemudian, dia mengusap wajahnya sebelum membuka pintu dengan lembut. Masukkan. Jari Xiao Yan baru saja mendarat di pintu ketika tawa samar Xuan Kongzi terpancar dari baliknya. Setelah mendengar ini, Xiao Yan mendorong pintu terbuka dan masuk, tatapannya menyapu. Hanya untuk melihat sejumlah tokoh berdiri di aula besar, Cao Ying, dan Chen, dan Song Qing semua hadir. Selain itu, ada 3 tokoh di kursi para pemimpin, yang di tengah adalah Xuan Kongzi. Di satu sisi dia adalah wanita cantik itu dan di sisi lain adalah lelaki tua berkulit gelap yang telah Xiao Yan lihat di panggung yang tinggi. Semua tatapan di aula berkumpul di Xiao Yan saat dia memasuki aula, dari sudut pandang tertentu. Xiao Yan, yang telah menjadi juara dari Pil Gathering, dapat dianggap sebagai seseorang dari Pil Tower. Selain itu, posisi calon penerus bukanlah yang rendah, bahkan elder biasa harus dengan sopan menyambutnya jika mereka bertemu dengannya. Juara kami telah tiba, Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan menggoda saat melihat Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pahit, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Cao Ying dan yang lainnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan rasa hormat kepada trio Xuan Kongzi dan menyapa mereka. Aku akan membuat bingung. Xuan Kongzi tersenyum, dia menunjuk wanita cantik di sisinya. Yang menggunakan tatapan lembut untuk melihat Xiao Yan, dia berkata, "Ini adalah kepala asosiasi Xuan Yi, dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan gurumu, kamu bisa memanggilnya Bibi Xuan." Xiao Yan terkejut setelah mendengar kata-kata Xuan Kongzi, dia melihat senyum menggoda di wajah Xuan Kongzi. Dan sudut mulutnya tanpa sadar bergetar. Namun, matanya tertegun saat melihat wanita cantik itu, hubungan yang mendalam dengan guru, mungkinkah ini istri guru legendaris itu? Kamu orang tua, omong kosong apa yang Anda miliki? Wanita cantik itu, yang disebut Xuan Yi, kemerahan samar tanpa sadar terbang di atas wajahnya di bawah mata Xiao Yan yang tercengang, dia marah melotot pada Xuan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Suaranya lembut saat dia berkata, "Kamu dipanggil Xiao Yan, kan?" Orang tua itu, Yao Chen, benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Setelah melihat cara Xuan Yi bertindak, Xiao Yan mengerti dalam hatinya bahwa itu dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang kebanyakan orang tidak menyadarinya, dia tidak berani meremehkannya, jika benar-benar seperti yang dia pikirkan. Haruskah aku panggil dia kepala asosiasi Xuan Yi? Atau haruskah saya panggil ia istri guruku? Guru tak pernah membahas apapun tentang hubungannya sebelumnya. Xiao Yan menyapa Xuan. Bibi Xuan. Xiao Yan ragu sesaat sebelum dia tiba-tiba melihat ekspresi Xuan Kongzi yang diberikan, kata-katanya berubah dengan cepat, dan dia mengubah perkataannya. Kepala asosiasi Xuan Yi terkejut setelah mendengar cara membalas Xiao Yan. Kemerahan samar dengan cepat muncul di wajahnya, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia melihat generasi mudanya sendiri. Xiao Yan diam-diam memikirkan, beruntung di dalam hatinya ketika dia melihat matanya, meskipun dia tidak menyadari jika guru benar-benar memiliki hubungan dengan dia. Jelas bahwa itu pihak lain memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Rupanya guru itu meninggalkan cukup banyak ikatan emosional saat itu. Ini adalah ketua asosiasi Tian Leizi. Mata Xuan Kongzi beralih ke sesepuh tua berkulit gelap dengan wajah yang luar biasa dingin dan keras. Xuan Kongzi memperkenalkannya dengan senyuman. Xiao Yan menyapa kepala asosiasi generasi muda Tian Leizi. Xiao Yan buru-buru memberi ucapan sekali lagi setelah mendengar dia dibawa. Ketiganya adalah eksistensi puncak di benua itu selalu benar-benar menjadi sedikit lebih rasa hormat. Ya.
Kami benar-benar harus berterima kasih atas pertemuan pil ini. Wajah Tian Leizi yang dingin dan tajam juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiao Yan. Namun, suaranya masih tampak rendah dan dalam, memberikan satu tekanan perasaan yang tidak biasa. Haha, tidak perlu takut. Orang tua ini sudah seperti ini sepanjang hidupnya. Suan Kongzi di sampingnya tertawa. Xiao Yan mengangguk, seorang guru harus memiliki tingkah laku seorang guru. Karena semua orang telah berkumpul, saya akan kembali ke topik utama. Ekspresi Suan Kongzi telah menjadi jauh lebih serius ketika membicarakan topik tentang masalah penting. Dia perlahan berkata, wilayah bintang akan dibuka lusa. Kamu semua akan memasukinya dan mencoba memfokuskan 3.000 api terbakar. Wilayah bintang adalah ruang yang kami bertiga saling gandeng untuk buat. Selain itu, kami menambahkan beberapa segel kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang-bintang. The 3000 Burning Flame juga disegel di dalamnya. Xiao Yan menarik perhatiannya ketika dia mendengar tentang informasi yang terkait dengan dia 3000 Burning Flame. Dia buru-buru mendengarkan. Karena segel yang diperpanjang, api-api 3000 telah menimbulkan rasa dendam yang besar terhadap Pil Tower. Terutama melawan kami bertiga. Jika lolos dari segel, itu pasti akan berakhir dengan upaya untuk membalas dendam. Suan Kongzi menjelaskan dengan suara yang dalam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa mengarahkan 3.000 api terbakar. Namun, kami khawatir seseorang yang tidak mampu menaklukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota Pilholy. Kepala asosiasi orang menyebutkan, apakah anggota dari Aula Souls? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Ya. Suan Kongzi perlahan mengangguk, ekspresi dingin dan padat melintas di matanya saat dia berkata. Jejak dari Old Mugu telah menghilang setelah pertemuan pil berakhir, bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya, jelas. Dia takut kita diam-diam menyerang dan menemukan masalah dengan dia, karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Souls dan Pil Tower kami selalu buruk, jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kami pukulan. Mereka pasti tidak akan menyerah, apalagi, Old Mugu telah datang kali ini, oleh karena itu, mereka pasti memiliki semacam rencana. Api-api 3000 juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Souls, kami khawatir bahwa itu mereka bermaksud untuk diam-diam membuka segel api-api 3000. Suan Yi juga melapisi alisnya dan menambahkan dengan lembut. Kami bertiga pasti harus menjaga stempel wilayah bintang saat dibuka, oleh karena itu, kami tidak akan bisa memasukkannya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua di sini adalah untuk membuat kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Old Mugu setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, kamu harus segera menghancurkan manik ini. Para ahli dari Pil Tower akan dengan cepat tiba untuk membantu. 4 manik giok perkebunan keluar setelah kata-kata Suan Kongzi terdengar. Setelah itu, mereka tetap berselisih di depan kelompok Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik batu giok. Dari kelihatannya, pertarungan untuk api-api 3000 kali ini akan sangat ganas. Tidak banyak orang yang dapat memasuki wilayah bintang dalam satu waktu, jika tidak. Mereka akan membangun pembakaran api 3000 yang sedang tidur, oleh karena itu, kamu semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Ekspresi Suan Kongzi sangat serius saat dia melihat kelompok Xiao Yan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia harus mendapatkan api-api 3000 dengan biaya berapapun, jika Old Mugu ingin menghentikannya. Dia hanya bisa menanggung perlawanan dengan kejam,